Senang sekali berada di tempat ini ya. This is our home. Banyak banget propertinya tadi. Ada IKEA, nggak cantik kalau meja nggak ada tanamannya teman-teman. Cuma biar cantik aja. Shalom teman-teman. Wah nggak semangat. Sebelum diganti lo tagline-nya tadi sama C Marci ya. Elohimers. What's up Elohimers? Oke, lebih sedikit youth lah ya. Saya nggak salah di tempat ibadah pria-pria Yehuda. Pria Yehuda ya, bukan Bapak Yehuda ya, pria-pria Yehuda ya. Ya, teman-teman langsung aja hari ini atau bulan ini kita punya tema yaitu sin killer teman-teman ya. Wah ini horor banget ya, ini kayak berdarah-darah nih. Tapi kayaknya mungkin di awal ini mungkin agak sedikit berdarah-darah. Jadi siapin hati kalian ya untuk kita ngobrolin sesuatu yang saya tahu tidak semuanya suka atau tidak favorit banget. Bahkan kalau bisa di skip aja ya. Tapi saya percaya bahwa ini harus di-sounding, harus diomongin buat setiap anak-anak muda. Bahwa memang ada sesuatu hal yang tadi ya, tema kita tadi, tadi Inyusnya kayaknya sudah menolong sekali ya. Kayak kita nggak ngobrol banyak tapi kayaknya sudah ada connecting gitu loh. Jadi kayak nyambung, ada satu poin saya yang masuk di situ juga. It's good, thank you tim video. Keren banget Inyusnya ya. Ada sesuatu hal yang memang harus kita hadapi, harus kita dengar, mau nggak mau, suka nggak suka. Dan saya kasih judul hari ini, judul yang mungkin sedikit kontroversi dan waktu saya rilis judul ini tuh ya sudah banyak banget DM yang masuk ke saya dan mulai bilang, wah sesat, mulai apa nih maksudnya, udah macam-macam gitu. Jadi ya saya terima itu dan saya tahu ya semakin kesini kok semakin banyak serangan-serangan hujatan yang yang banyak komplain dan sebagainya itu semakin banyak. Dan saya percaya bahwa ya sekali lagi tidak mudah untuk ngomongin hal ini tapi saya mau teman-teman kita belajar sesuatu. Saya tahu bahwa sekali lagi orang yang di depan kalian juga bukan orang yang sempurna, bukan orang yang perfect, orang yang juga pernah mengalami hal yang sama, tetapi berjuang untuk sekali lagi menaklukkan yang namanya dosa. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Kill the Sin Before apa? Before it kills you. Jadi bunuh dosamu sebelum dosamu membunuhmu. Ya, sekali lagi ini judul yang mungkin bilang, Kak radikal banget. Ya saya tahu mungkin zaman-zamannya Ko Yohan dulu, Ko Januar ya. Beberapa yang masih tetap ada di tempat ini ya. Zaman-zaman waktu itu anak-anak muda itu selalu identik dengan kata-kata ini, kekudusan. Ya, Ko Januar ya. Selalu ada kata-kata kekudusan. Kayak kekudusan kayak suatu hal yang bahkan dulu mungkin ada yang lebih radikal lagi, nonton bioskop aja nggak boleh. Nggak tahu, saya pernah mengalami itu. Saya nggak tahu ada beberapa mungkin yang pernah mengalami itu ya. Nonton bioskop aja tuh nggak boleh, itu haram banget. Jadi itu kayak nggak kudus, nggak holy banget. Minum bir kayak gitu-gitu sebagainya dan sebagainya itu itu lebih nggak holy lagi. Jadi pada masa-masa itu benar-benar sangat radikal banget anak-anak muda Kristen gitu. Benar-benar hidupnya tuh kudus banget. Nah pertanyaannya, permasalahannya adalah hari-hari ini saya percaya dan saya tahu bahwa kehidupan kita itu tidak semakin lebih baik. Ya, betul ya. Tidak semakin lebih baik, dunia semakin jahat. Nah teman bilang, mulai ada rencana bakal terjadi perang dunia ketiga dan sebagainya ya. Apapun itulah, pasti dunia tidak akan semakin lebih baik semakin kesini. Dan kekudusan ada suatu hal yang kayaknya terlalu naif untuk dikatakan hari-hari ini. Dulu waktu zamannya Kak Aldo ya, waktu misalnya punya pacar atau pacaran ya sebelum sama Kak Niki gitu kan, punya relationship itu duduk di motor itu nggak boleh nyabuk. Wah itu Kak kayaknya kuno banget, old school banget. Iya itu yang terjadi. Harus duduk di motor tuh kayak di ujungnya gitu kan. Aku duduk di ujungnya, ceweknya duduk di belakang. Agak mepet tuh dengan stang yang tadi didorong sama Alan dan teman-teman ya. Jadi udah bukan stang ya hanger ya buat motor yang untuk narik stang. Hanger gantungan baju Kak. Apa tuh namanya ya? Ya itulah ya teman-temannya tahu ya, paham ya. Jadi kayak mojok-mojok. Jadi nggak bisa nyentuh teman-teman. Untuk menjaga kekudusan sampai segitunya pada masa-masa itu. Tahun-tahun 90-an. Wah. Ya tahu lah ya. Berarti sudah tua banget ya orang yang di depan ngomong di depan saudara ini. Nah hari ini ternyata memang
firman Tuhan itu nggak pernah berubah teman-teman. Mungkin zaman berubah, mungkin zaman semakin lebih baik atau bahkan mungkin lebih buruk. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Kalau mungkin teman-teman sudah lupa apa itu dosa, boleh nggak kalau saya kasih sedikit spill buat teman-teman atau mengingatkan kalian tentang dosa itu apa aja. Atau mungkin ada yang sudah terbiasa dengan dosa sehingga dosa itu bukan dosa lagi buat kita. Kita buka sama-sama di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Panjang banget Kak. Ya. Oke. Teman-teman lihat ya. Sama-sama kita simak. Sebaliknya, kalau kita hidup menurut keinginan badani yang jahat, hasilnya jelas perbuatan-perbuatan dosa ini. Ini mungkin ada yang lupa teman-teman atau pura-pura lupa. Kayak Mahen ya lagunya ya, pura-pura lupa. Ya. Di situ ada ditulis apa? Ada persinahan, itu dosa teman-teman. Ada percabulan, ada persetubuhan yang tidak wajar. Dalam terjemahan sederhana Indonesia ya. Mengikuti hawa nafsu, menyembah berhala. Ada yang punya patung berhala di tempat ini? Tobat teman-teman ya. Mungkin ada dewa apa gitu ya, enggak ya teman-teman. Ya, membenci orang lain juga adalah bentuk daripada dosa. Berkelahi. Yang suka berkelahi ya, teman-teman tobat. Ya, cemburu. Wah, cemburu. Kalau pacaran cemburu boleh nggak Kak? Apakah itu dosa atau bukan? Ya, kalian bisa nilai sendiri. Nanti kita akan ngobrol itu. Mudah marah, yang gampang marah banget. Ya, itu dosa juga teman-teman ya. Terus apa? Mementingkan diri sendiri. Bahasa sekarangnya apa? Ego banget gitu kan. Ya, ego banget gitu. Itu juga termasuk dosa. Menimbulkan perpecahan, mengikuti ajaran sesat. Cult yang aneh-aneh lah ya. Menyembah patung mungkin atau menyembah Blackpink mungkin. Teman-teman ya. Saya ntar dihujat sama para penggemarnya Blackpink ini. Oke, mengikuti ajaran sesat, iri hati, membunuh, mabuk-mabukan, berpesta liar, dan semua dosa-dosa yang lain. Banyak banget sampai disebut apa dosa-dosa yang lain. Ya. Sekarang saya ulangi lagi peringatan yang pernah saya berikan kepada kalian waktu kita masih bersama-sama. Orang-orang yang terus melakukan hal-hal seperti itu tidak termasuk warga kerajaan Allah. Yang setuju bisa katakan amin. Wah, pelan banget tuh. Sekali lagi yang setuju bisa katakan amin. Ya. Ini reminder banget teman-teman. Mungkin ada yang lupa, mungkin yang ingat membunuh itu dosa. Mungkin dosa itu cuma membunuh aja. Ternyata dosa itu banyak banget teman-teman ya. Ini sebuah warning buat kita bahwa tadi ada macam-macam banyak banget. Ini yang contoh aja teman-teman. Kita mungkin seringkali cuma tahu hanya sekedar membunuh ya, apalagi tuh mengikuti ajaran sesat, menyembah berhala. Yang kayak gitu-gitu aja ternyata banyak. Iri hati pun termasuk dosa. Marah pun termasuk dosa. Berpesta liar pun termasuk dosa ya. Bahkan apa itu? Bahkan ada membenci orang lain. Itu pun dosa teman-teman. Nah Tuhan mau kita bereskan ini semua. Tuhan mau biarkan ini nggak ada pada kita atau di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu akan mematikan. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi teman-teman, kalau kita hidup di dalam dosa, firman Tuhan katakan gini, kalau kita hidup di dalam dosa, kamu akan, coba lihat kanan kirimu. Enggak, jangan teman-teman ya. Jangan dikutuki teman-teman, enggak. Ya. Sekali lagi, kalau kita hidup dalam dosa, kamu akan mati. Itu kata firman Tuhan. Tetapi kalau kamu hidup di dalam roh, maka kamu bisa mematikan perbuatan-perbuatanmu apa? Yang penuh dengan kedagingan, perbuatan-perbuatan dosamu. Jadi mematikan perbuatan dosa itu mungkin enggak? Mungkin banget teman-teman. Jadi kalau dosa kita pelihara, apakah itu aman teman-teman? Yang pertama, teman-teman perlu tahu ini, dosa itu tidak netral. Dosa itu bisa membunuh. Coba lihat kanan kirimu bilang gini, dosa itu enggak netral, dosa itu bisa membunuh. Ya. Berapa lu kasih tunjuk pistol gini, dosa bisa membunuhmu. Ya.
Nah, banyak orang memperlakukan dosa itu seperti peliharaan kecil. Awalnya tadi kata Alannya kecil sih, diam-diam ya. Tetapi sebenarnya itu bisa menjadi suatu hal yang buas one day. Bisa kasih tunjuk eh ya. Ini kan ngehits banget ya, gambar ini ngehits banget ya. Saya nggak tahu bahwa teman-teman mungkin dengarnya positif, tetapi seringkali dosa itu seperti ini. Kelihatannya di luar itu kayak kitty, meong yang lucu banget, yang imut banget. Tetapi sebenarnya dia one day bisa menjadi seekor singa. Wah, yang siap menerkam kita. Gitu teman-teman ya. One day bisa seperti itu. Mungkin awalnya kitty meong lucu banget. Nah dosa waktu kecil kayaknya enak banget. Kayaknya nggak apa-apa, aman-aman aja. Tapi one day dosa itu kalau dipelihara bisa bertumbuh seperti seekor singa yang one day juga bisa membunuhmu. Amin. Halo. Masih bersama dengan saya, teman-teman. Oke. Dunia berkata gini, dunia berkata seperti yang sering kali kita dengar ya. Dunia berkata seperti ini, kamu kalau kompromi sedikit sebenarnya kamu akan baik-baik aja kok. Enggak apa-apa, sering kali yang kita dengar ya. Enggak apa-apa, sedikit, enggak apa-apa kok. Cuma ya kecil-kecil aja. Tapi teman-teman tahu enggak, kalau itu dilakukan berulang-ulang, itu sama seperti kalian memelihara singa sebenarnya yang buas, tapi dalam bentuk kucing. Kalau Kitty gitu kan lucu banget kan, imut banget dikasih bola gitu, wah gitu kan dikasih apa namanya benang bol gitu kan, wah itu pasti imut banget, lucu banget gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kalau one day itu bisa membunuh kita. Nah dosa seperti itu. Nah Alkitab berkata kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Matinya apa? Dosa itu selalu berdampak seperti ini teman-teman. Yang pertama ya, akibat daripada dosa, itu bisa membunuh damai sejahtera. Orang yang hidup dalam dosa itu bisa damai sejahteranya hilang. Teman-teman mau healing kemanapun ya, mau ke Eropa, mau keliling Asia sekalipun gitu kan, habisin ratusan juta, tapi seringkali waktu pulang tetap aja masih ada yang kosong. Bisa dicek, mungkin kita sedang hidup di dalam dosa. Membunuh keintiman dengan Tuhan, of course itu pasti. Membunuh panggilan hidup. Setiap kita punya panggilan hidup, tapi waktu kita tinggal di dalam dosa, panggilan hidup kita bisa tidak kita kerjakan atau tidak bisa kita hidupi, teman-teman. Tadi sempat dikutip juga tuh di Inews ya. Dan apa? Membunuh karakter kita. Akhirnya, endingnya bisa membunuh jiwa kita. Dalam Yakobus 1 ayat 15 bahasa Indonesia masa kini, dikatakan seperti ini, kemudian kalau keinginan yang jahat itu dituruti, maka lahirlah dosa. Dan kalau dosa sudah matang, maka akibatnya ialah kematian. Jadi yang pertama adalah sebelum menghasilkan maut, itu pertama dimulai dengan keinginan. Keinginan bisa menjadi apa? Mengandung dosa. Ya. Habis itu menjadi dosa, dan akhirnya melahirkan maut. Ada beberapa teman-teman yang perlu teman-teman tahu, ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu tentang kematian di dalam kehidupan kita saat kita tinggal di dalam dosa. Yang pertama adalah kematian rohani, itu pasti. Ya, kematian rohani. Ya, di dalam Yesaya 52 ayat 2 bahasa Indonesia masa kini ya, itu dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Jadi mungkin tadi ada teman-teman yang datang ke tempat ini, it's okay, nggak apa-apa. Gereja kita adalah rumah yang terbaik buat teman-teman datang. Kita nggak akan menghakimi teman-teman yang hari-hari ini masih bergumul dengan itu. Justru harus datang ke tempat ini, teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi, itu akan membuat kita terpisah dari Tuhan saat kita melakukan dosa, bahkan tinggal di dalam dosa. Itu sudah of course, nature-nya kayak gitu. Kita akan menjauh dari Tuhan dan kita akan menjauhkan diri dari ibadah, teman-teman. Yang kedua, yang terjadi saat kita tinggal atau hidup di dalam dosa adalah kematian relasional. Yaitu hancurnya kepercayaan, integritas, nama baik, keluarga kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, bahkan pelayanan kita. Itu pun akan hilang. Amsal ngomong gini, nama baik itu lebih berharga daripada apapun juga. Waktu kita hidup di dalam dosa,
itu bahaya. Kita akan diomongin jelek tentang orang tersebut. Nah teman-teman kalau mungkin lihat ya film atau apapun ya seringkali terjadi kalau pemilihan presiden election ya di Amerika itu selalu mereka cari kelemahan-kelemahan daripada kandidat-kandidatnya, betul ya? Mereka selalu cari celah. Kandidat ini punya kelemahan apa? Punya aib apa? Punya apa? Dosa apa? Kalau ada mereka bisa blow up. Mereka bisa jadikan senjata untuk apa? Menjatuhkan lawannya, teman-teman. Jadi penting sekali untuk kita bisa menjaga nama baik atau kita hidup bebas daripada dosa. Dan saya lihat waktu Daniel hidup di dalam kebenaran, nah ini menariknya ya teman-teman, waktu Daniel hidup dalam kebenaran, banyak orang mencoba menjatuhkan Daniel, tapi mereka nggak mendapati ada celah untuk menjatuhkan Daniel. Kecuali apa? Waktu dia ibadah sama Tuhan. Loh, ibadah sama Tuhan dijadikan celah teman-teman. Bukan karena Daniel punya aib, punya 2 istri, punya 3 istri gitu kan. Baru dijadikan celah untuk apa? Menjatuhkan Daniel. Enggak, Daniel enggak punya celah sama sekali. Orang bingung mau cari kesalahan Daniel. Karena apa? Sekali lagi, dia punya hidup berintegritas dan takut akan Tuhan. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, ada hubungan, ada kematian di dalam relasional kita. Yang ketiga, ini yang penting banget. Ini yang seringkali kita abaikan. Masa mungkin tapi benar. Yaitu kematian fisik, teman-teman. Nah, 2 hal ini seringkali kita dengar waktu kita jatuh dalam dosa, pasti kematian rohani, pasti jauh dari Tuhan. Yang kedua, pasti akan ada hubungan-hubungan yang hancur, hubungan-hubungan yang rusak. Tetapi yang ketiga, ini yang mungkin seringkali kita jarang kali dengar ya, yaitu kematian fisik. Ini konsekuensi yang sangat ekstrim dari sebuah dosa. Ya, di Mazmur 32 ayat 3 sampai 4 dikatakan seperti ini. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Teman-teman yang nulis ini Daud, orang yang pernah jatuh di dalam dosa. Ya, Daud pernah jatuh di dalam apa? Dosa. Dia punya dosa dengan jatuh dalam persinahan dan dia juga punya dosa pembunuhan. Dia punya dosa yang ketiga juga apa? Perencanaan pembunuhan ya. Biasanya jadi sebuah hal yang memberatkan juga. Nah, Daud mengalami ternyata waktu dia jatuh di dalam dosa, dia menuliskan kitab Mazmur ini. Selama aku berdiam diri, terjemahan bahasa Indonesia masa kini bagus banget. Itu segini. Selama aku tidak mengakui dosaku, aku merana karena apa? Mengadu sepanjang hari. Siang malam engkau Tuhan menekan aku, tenagaku habis seperti diserap terik matahari. Jadi orang lemas banget, orang sudah kehilangan hope, kehilangan pengharapan, kering banget tulangnya. Di dalam versi yang mudah dibaca, ya AMD, Alkitab mudah dibaca, dituliskan lebih detail lagi teman-teman. Ya Allah, aku berdoa kepadamu berulang-ulang, tetapi aku tidak mengatakan dosaku yang tersembunyi. Jadi aku hanya semakin lemah dan semakin melarat. Setiap hari engkau membuat hidupku semakin berat. Aku menjadi seperti tanah kering di musim panas. Artinya teman-teman, jangan bermain-main dengan dosa. Coba lihat kanan kirimu bilang gini, jangan main-main loh dengan dosa. No. Serius nih teman-teman. Sorry ya, ngomongnya agak keras ya hari ini. Tapi serius nih, bahwa dosa itu bisa killing you. Dosa itu bisa membunuh kita. Daud kehilangan pengharapan. Daud benar-benar capek. Daud benar-benar lelah. Tulang-tulangnya apa? Wah, sudah semakin kayak sudah kayak 60 tahun. Pernah ngomong kayak gitu enggak sih teman-teman mungkin? Wes tuwek rek. Wah, kesel gitu kan, capek. Ya mungkin bisa jadi kan kerja capek gitu kan. Tapi enggak kerja apa-apa, bangun tidur makan gitu terus rasanya kok capek gitu kan. Coba cek ya teman-teman. Karena apa? Daud ngomong apa? Tubuhku semakin lemah, tulang-tulangku kering teman-teman. Dia mengeluh, tulang-tulangnya kering. Sumsumku menjadi kering seperti teriknya matahari di musim panas teman-teman. Jadi aku hanya semakin lemah dan semakin melarat. Pertanyaan gini, kalau Daud nggak bertobat, selesai dia. Boleh selanjutnya tentang, enggak sih.
Eh, ada satu kasus teman-teman, kak itu kurang mematikan kak. Ya itu gejala teman-teman. Kalau diterusin itu pasti mati ya teman-teman ya. Tapi ada kasus yang menarik di dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 5 teman-teman. Teman-teman nggak usah baca. Saya sedikit cerita, ini ada kasus yang sangat terkenal tentang Ananias dan Safira teman-teman. Mungkin ada beberapa yang tahu ya, Ananias dan Safira. Mungkin kita bilang, kak dosa yang seperti itu yang menghasilkan kematian tuh biasanya di perjanjian lama. Nggak mungkin terjadi di perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu penuh dengan kasih dan karunia. Kasih pengampunan, anugerah dan pengampunan. Tetapi ini kasusnya terjadi di perjanjian baru teman-teman tentang Ananias dan Safira. Kesalahan mereka apa teman-teman? Mereka menjual tanah mereka, tadi sudah dikutip sama Ivan ya, jemaat perjanjian baru itu suka memberi, suka menabur. Mereka juga tergerak untuk bisa menabur. Mereka jual tanah mereka, jual aset mereka, lalu mereka menyepakati suami istri bersekongkol nih. Nanti kalau terjual misalnya 1 M kasih apa? 500 juta aja ke rasul-rasul. Nah, mereka sepakat. Waktu datang kepada Petrus ya, ke Rasul Paulus ya, mereka bilang gini, kami mau menyerahkan korban kami senilai segini, padahal hasilnya tidak segitu. Yang terjadi adalah apa waktu itu? Dia mendukakan Roh Kudus dan akhirnya tiba-tiba langsung mati. Karena apa? Bohong, teman-teman. Karena dia membohongin Roh Allah pada waktu itu. Sehingga langsung mati. Dan kejadian selanjutnya adalah istrinya datang ya, karena sudah sepakat nih sama Ananias ya. Terus apa yang terjadi? Dia lakukan hal yang sama lagi waktu ditanya dijual berapa. Dan Safira tidak jujur juga, dia melakukan hal yang sama karena sepakatannya. Dan terjadi apa? Kematian lagi yang kedua. Ini bukan kebetulan. Kalau kebetulan kan cuma sekali, ini berturut-turut 2 kali. Artinya sebenarnya saat mereka melakukan sebuah hal yang dosa, itu bisa menghasilkan kematian. Mungkin teman-teman lagi bergumul, mungkin kak saya belum mati-mati saya melakukan dosa ini. Jangan harap yang seperti itu ya teman-teman, amit-amit ya. Tapi kalau masih hidup sampai saat ini, sekalipun kita masih tinggal di dalam dosa, artinya masih ada waktu buat kamu bertobat dari itu semua. Jangan tunggu sampai maut yang menjemputmu. Ya, harus dibunuh dosanya, kalau enggak dosa itu yang akan membunuhmu. Yang selanjutnya yang keempat adalah kematian kekal. Kalau gini nggak usah bahas panjang ya kematian kekal. Kematian kekal itu pasti ya. Dalam Galatia 5 ayat 21, orang-orang yang terus melakukan hal-hal seperti itu tidak termasuk warga kerajaan Allah. Jika hidup kita dalam pemberontakan tanpa pertobatan, dosa akan selalu berkembang. Killing your sin. Karena apa? Kamu tidak bisa memeluk Kristus dan memeluk dosa sekaligus. Pilih antara satu. Kalau peluk Kristus, tinggalkan dosa. Tapi kalau kamu masih sayang tuh sama dosa, kamu pasti akan meninggalkan Yesus. Dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Perhatikan, firman Tuhan katakan gini, matikanlah, bukan kendalikan, bukan diatur, tapi matikanlah. Bukan dikompromikan, tapi matikanlah. Karena dosa tidak bisa dinegosiasi, teman-teman. Ya, Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 29, ini agak keras ya, maaf ya. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 29, jika matamu menyesatkan, apa? Cungkillah. Matius 18 ayat 8 firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Jadi jika tanganmu atau kaki kalian menyebabkan kalian berdosa, potonglah tangan atau kaki itu dan buanglah. Lebih baik cacat tapi masuk dalam surga daripada utuh tetapi masuk neraka. Coba senggol kanan kirinya bilang aman. Ya. Keras banget, itu bahasa hiperbola untuk apa? Untuk radikalitas secara rohani teman-teman. Waktu saya dengar itu kayaknya wah keras banget. Waktu matamu berdosa cungkillah. Waktu tanganmu berdosa potonglah. Itu cuma kiasan teman-temannya, perumpamaan daripada Yesus. Artinya gini teman-teman, maksudnya gini. Kalau ada sesuatu hal yang membuatmu jatuh di dalam dosa tersebut, kalau itu bentuknya aplikasi, hapuslah. Kalau ada misalnya relasi, hubungan, waktu kamu pacaran sama dia tuh jatuhnya gini, pengen nge-seks melulu, putuskanlah.
Kalau ada misalnya ya yang punya karena ketemu sama orang ini atau berkomunitas sama orang ini, itu seperti buka pintu dosa kayak terbuka semuanya, tinggalkanlah teman-teman. Justru bukan ditemenin terus, ditinggalin. Pintu berkat terbuka, puji Tuhan. Kalau pintu dosa yang semakin terbuka, tinggalkanlah teman-teman. Itu maksud daripada gini, kalau matamu berdosa, cungkilah. Artinya jangan kompromi dengan dosa. Kalau tanganmu yang berdosa, potonglah. Lebih baik kamu gak sempurna masuk surga dibandingkan kamu utuh tapi masuk neraka. Udah kayak trip to hell belum nih? Ya, sekali lagi ini pesan buat kita semua. Jangan pernah normalisasi yang namanya dosa. Cirinya apa Kak? Cirinya gini, kalau kita menggampangkan tindakan dosa dengan berkata gini, entar, tobatnya nanti, bisa kok minta ampun sama Tuhan terus diampuni. Itu artinya kalian cheap grace, menganggap murah kasih karunia Tuhan. Nanti nggak apa-apa kok, nanti datang, habis itu kita ibadah, kita menyembah Tuhan, Tuhan pasti ampuni kok. Iya, memang Tuhan ampuni. Tapi jangan menganggap rendah, menganggap murah kasih karunia. Dosa itu teman-teman, kalau kita pelihara, pasti akan memperbudak kita. Saya boleh minta tolong satu teman volunteer Eko, Gideon. Bisa tolong maju? Tolong ikatkan dirimu dengan ini kok, Gideon. Teman-teman, dosa itu sifatnya memperbudak. Banyak hal yang mati ketika kita hidup dan tinggal di dalam dosa. Ya, salah satu contohnya adalah teman kita Gideon Simanjuntak. Oh, bukan. Gideon siapa? Gideon Eko. Oh, Gideon Eko. Gideon Eko, boleh sambil jalan. Teman-teman saya bayang nggak? Gideon ini ibaratnya kita, panjang banget ya dosanya ya. Gideon ini ibarat kita terbudak atau terantai dengan dosanya. Ini dosa ya teman-teman ya, contoh ya. Dosa. Jangan jalan dulu bentar, oke. Abang masih terangin ya, bentar ya. Jadi Eko ini kita, ibaratnya kita, waktu kita memelihara dosa, ini seperti box teman-teman, yang bisa kamu isi apa aja, dosa apa aja untuk masuk ke dalamnya. Semakin banyak dosamu, semakin banyak muatannya di sini, semakin berat hidupnya. Berat bebanku. Asik ya, masuk ya. Oke ya. Oke, jadi teman-teman, jadi kalau ini seperti box kehidupan kita yang isinya dosa, maka semakin banyak muatannya, maka semakin berat. Bisa kebayang nggak kalau hidup kita ditahan oleh sesuatu? Tadi ayat yang menjadi tema sin killer adalah gini, jangan sampai dosa itu menjadi penghalang hidupmu sehingga engkau nggak bisa berlari untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau di hidupmu. Nah, semakin berat bebannya, ini kira-kira ada, bayangkan kau ya, 50 kilo. Coba jalan. Ya, belum kok, jalan terus. Jalan terus kok, Teman-teman bisa kebayang ya, kebayang ini ya. Kebayang dosa like that teman-teman. Beban ini akan kalian bawa kemanapun. Kelihatannya, sepertinya nggak kelihatan. Ini kan kalian bisa lihat. Beban dosa itu nggak kelihatan teman-teman. Enak aja terus main nyemplungin. Enak aja main nyemplungin. Terus kok. Terus sampai jatuh. Oh enggak ya. Berhenti di situ kok. Oke. Bisa kebayang teman-teman? Dosa itu seperti itu, sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu kamu tarik, nggak perlu kamu bawa kemana-mana. Mau makan dibawa, bebanan seperti ini, coba kok dipikul coba, diangkat, digendong, ya. Mau makan dibawa, ya kan? Mau pacaran dibawa, wah badannya ini gede banget nih. Mau pacaran dibawa, mau ibadah juga dibawa, kebayang nggak? Duduk di sini kok, ya. Di pangku. Ini sesuatu yang gak perlu kalian pikul, benar gak? Dosa seperti itu. Enak gak bawa yang seperti ini? Makanya kenapa firman Tuhan berkata, itu akan menghalangi kecepatanmu, akan menghalangi langkahmu,
akan menghalangi potensi yang kamu punya. Hanya gara-gara sesuatu yang gak perlu kamu pikul, bebanmu. Jadi teman-teman penting sekali untuk bisa melepaskan beban dosamu. Coba Eko berdiri, coba lepaskan rantaimu kok. Harus ditinggalkan teman-teman. Bisa kok? Ini pada nungguin loh kok. Dibantu kok. Satunya kok tolong lepasin. Di dalam nama Yesus, kamu lepas, silakan lari. Wah, luar biasa berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Wah, thank you Eko. Langsung aku gini ya. Wah, nggak teman-teman bercanda ya. Bisa kebayangin teman-teman? Kok nggak usah terlalu jauh larinya? Kalau nggak ada beban yang perlu kita pikul, kita live kita tinggalin, maka kita bisa dengan cepat kita mau kerjakan apapun yang Tuhan mau. Masa depan kita, visi kehidupan kita bisa kerjakan. Tapi hanya gara-gara beban yang nggak perlu kamu pikul, nggak perlu kamu bawa, akhirnya kamu jadi stagnan dan berat langkahmu. Kita tidak berdosa karena kita lemah saja sebenarnya. Kita berdosa karena kita mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Jadi kita sering kali dengar gini, ya karena aku lemah Kak, karena daging itu kan lemah kan, makanya gampang banget jadi dalam dosa. Ternyata bukan karena lemah aja, karena cinta kita itu bukan sama Tuhan, tetapi dengan hal-hal yang lain. Yang pertama ada beberapa cinta yang salah ya. Wah cinta yang salah udah kayak dating class nih, enggak ngomongin soal dosa ya. Yang pertama adalah lust atau hawa nafsu. Mencari kepuasan di luar Allah. Karena sekali lagi Allah nggak penting buat kamu mencari sesuatu yang lebih penting daripada Allah sehingga kita terjebak di cinta yang salah. Yang kedua adalah pride, kesombongan ya. Ingin jadi Tuhan atas hidup sendiri. Karena kita berpikir kita pintar, cum laude, S3, lulusan luar negeri, sehingga kita nggak butuh Tuhan. Otakku lebih encer, sehingga akhirnya jadi apa? Jadi akar daripada dosa. Yang ketiga adalah greed ya, keserakaan atau tamak. Tidak percaya bahwa Tuhan itu cukup. Nggak percaya bahwa God is enough ya. Kita butuh lebih daripada Tuhan. Kita butuh harta lebih banyak. Kita butuh apa lagi? Aset lebih banyak, kita butuh sesuatu lebih banyak, kita butuh istri lebih banyak, mungkin kita butuh pacar lebih banyak, kita butuh sesuatu yang lebih dan lebih. Karena apa sekali lagi? Allah tidak lebih utama daripada dosa kita. Dan dosa baru bisa mati ketika Kristus menjadi lebih memuaskan daripada yang tadi hawa nafsu, kesombongan, dan keserakaan. Bahasa saya adalah Jesus Holic. Kita harus kecanduan Yesus lebih daripada segalanya. Yang terakhir teman-teman, ya, kamu tidak bisa membunuh dosa dengan kekuatan sendiri. Roma 8 ayat 13 berkata, oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi bukan yang bisa membuat kita lepas daripada dosa, yang membuat kita bisa mematikan dosa, itu bukan karena tekad. Ya, bukan karena rasa bersalah, bukan karena gini, ada orang yang bilang gini, kamu harus tobat sehingga kamu melepaskan itu semuanya, enggak. Tetapi karena apa? Karena roh Tuhan teman-teman. Bagaimana caranya melepaskan belenggu dosa? Ada 4 poin, dengan cepat teman-teman. Yang pertama adalah memiliki visi. Ini ada beberapa poin nanti yang bisa dibagikan sama pembicara-pembicara selanjutnya di minggu-minggu lain ya, di minggu-minggu selanjutnya. Yang pertama adalah memiliki visi, memiliki tujuan hidup. Orang kalau mau lepas daripada ikatan dosa, apapun itu bentuknya, yang pertama dia harus punya visi hidup. Dia harus punya tujuan hidup. Bahasanya kita kalau di Iwasi, dia harus tahu destininya apa. Kenapa? Karena dosa dalam bahasa aslinya itu artinya hamartia, yang artinya meleset dari sasaran. Visi itu membuat kita fokus. Kalau visi kita adalah sampai ke meja ini, artinya bahwa kalau saya berjalan dari titik ini teman-teman, saya harus berjalan lurus sampai ke tujuan saya. Fungsi daripada visi adalah membuat engkau bisa berjalan di track di mana Tuhan dan kalian sepakati untuk bisa jalan di situ.
Dosa itu membuat kita meleset daripada sasaran atau melenceng daripada sasaran. Hamartia, yang artinya kita nggak akan pernah bisa sampai kepada tujuan kita. Oleh sebab itu, dosa itu benar-benar kalau kita sayang-sayang, kalau kita pertahankan, nggak akan membuat kita sampai kepada tujuan yang Tuhan mau kita hidupi. Oleh sebab itu penting banget untuk kita bisa punya visi, menemukan tujuan hidup kenapa kita ada di tempat ini. Contoh teman-teman, contoh yang paling sangat jelas mungkin kita sudah sering kali dengar adalah Yusuf dapat menolak jatuh ke dalam dosa ani-ani ya teman-teman. Karena dia mencintai Tuhan daripada keinginan dagingnya. Kenapa? Karena dia punya visi yang lebih besar bahwa one day dia akan menjadi seorang pemimpin atas satu bangsa. Sehingga dia tidak hidup murahan dan menjadi murahan dengan menjual dirinya buat ani-ani. Karena apa? Visi. Dia tahu one day dia akan dibawa ke sana, akan menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin berarti harus dijaga karakternya, attitude-nya, kepribadiannya dia. Supaya jangan sampai nanti kalau pas di sini, wah bisa jadi celah yang dibuka untuk dijatuhkan teman-teman. Oleh sebab itu penting punya visi. Yang kedua adalah membangun keintiman dengan Tuhan dengan cara kita berdoa dengan jujur, bukan religius. Tadi seperti kata Daud di dalam Mazmur, dia berdoa, dia bilang Tuhan aku berdosa. Sehingga Tuhan bisa memulihkan dia. Artinya gini teman-teman, keintiman dengan Tuhan itu syarat mutlak untuk kita bisa bebas dari yang namanya dosa. Yang selanjutnya adalah firman yang direnungkan bukan cuma dibaca teman-teman. Firman Tuhan itu bukan wajib, harus teman-teman buat setiap kita. Jadi teman-teman gak boleh bosan kalau misalnya kita ingatin, jangan lupa baca firman Tuhan. Jangan lupa baca firman Tuhan. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menyingkirkan atau mendetoks dosa di dalam kehidupan kita. Yang keempat, tadi sempat dikutip di Inyus adalah hidup di dalam pemuritan. Yaitu hidup di dalam komunitas. Teman-teman bersyukur tadi kita, berapa tadi yang care, kurang lebih hampir 90% teman-teman di EYC semuanya join di care. Yang belum join di care, kalian harus masuk di komunitas itu. Untuk apa? Itu adalah tempat di mana ada sebuah accountability partner yang nyata saat kita berada di dalam care. Jadi penting kita butuh teman. Untuk apa? Untuk saling menopang. Berdua itu jauh lebih baik daripada seorang diri. Karena waktu satu orang jatuh, ada yang lain mengangkatnya, menggendongnya kembali untuk bisa bangkit dan berjalan. Kita butuh komunitas. Jadi teman-teman sekali lagi ini penting untuk kalian bisa ada di dalam care. Tanpa Roh Kudus teman-teman bekerja di 4 area tersebut, kita cuma bisa hanya sekedar memotong daun. Karena semuanya itu adalah karya Roh Kudus. Jadi teman-teman dosa itu kalau kita cuma pakai tips cara lepas daripada dosa itu seperti daun ini yang cuma kita potong daunnya aja teman-teman. Mencuri, ya udah mencurinya aja misalnya kita tinggalin. Tanpa Roh Kudus. Kita potong lagi, mana? Apalagi dosa apa? Kita potong lagi satu ya. Jadi susah ya. Ya, kita potong lagi misalnya, apapun. Teman-teman, bukan masalah yang daunnya yang harus disingkirkan. Seringkali kita cuma apa? Datang ke gereja aja. Kita apa? Kita lakukan cara ini, cara B, cara C, cara D. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya bukan cuma memotong daunnya. Yang kita butuhkan adalah mengangkat semuanya sampai ke akar-akarnya teman-teman. Baru kita taruh. Sehingga dosa itu bisa mati. Dan untuk bisa mencabut seakar-akarnya, kita butuh Roh Kudus, kita butuh Roh Tuhan untuk bisa bebas daripada itu semua. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri, tapi kita butuh kuasa yang daripada Tuhan. Tanpa Roh Kudus sekali lagi, bekerja di 4 area tersebut, kita cuma memotong daun, tetapi bersama dengan Roh Kudus kita bisa mencabut akarnya. Tinggal di dalam dosa sama dengan teman-teman, hidup dalam sebuah dosa yang sama terus menerus, sehingga hal tersebut menjerat dan mengikat kita.
1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan seperti ini, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Firman Allah yang hidup diterjemahkan lebih tajam lagi. Tetapi jika saudara terus-menerus berbuat dosa, bukan tetap berbuat dosa aja, tapi terus-menerus berbuat dosa. Quotes dari saya, jangan kelamaan teman-teman berteman dengan dosa. Nanti cinta. Nah biasanya kalau sudah cinta, itu sulit dilepasin. Teman-teman tahu nggak sih? Ini salah satu contoh dosa ya, yang mengikat banyak anak muda adalah pornografi. Teman-teman tahu nggak sih, untuk bisa terikat dengan pornografi itu kan sangat gampang, aksesnya sangat gampang banget. Seringkali bukan cuma kita yang cari, dulu di zaman saya itu laserdisc teman-teman kalau mau nonton. Tahu laserdisc? Wah, itu piringan yang gede banget itu masukkan di alat teman-teman. Nah itu barangnya mahal banget laserdisc untuk nonton film porno. Bahkan bukan laserdisc, setahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya itu video VHS teman-teman. Ya video VHS kotak itu pakai pita. Itu lebih sulit lagi nemuinnya dan lebih sulit lagi nontonnya. Kenapa? Kalau ada scene favorit biasanya diputer lagi gitu. Habis itu diputar lagi untuk apa? Ditonton lagi. Itu repot banget. Sangat sulit. Itu pun kita bisa dapatkan dulu. Sekarang pornografi yang datangin kita tanpa permisi. Untuk bisa masuk ke situ sangat mudah. Tapi teman-teman untuk bisa lepas itu harganya mahal. Tahu nggak teman-teman? Ini yang di Amerika ya, yang di Amerika. Biaya rehabilitasi, ya biaya rehab lah ya. Biaya rehab pornografi di Amerika itu teman-teman paling murah itu dimulai dari harga sekitar $6.000. Nggak tahu tuh berapa tuh rupiah. 90 jutaan? Ya kurang lebih ya. 90 jutaan dalam waktu 30 hari. 90 jutaan hanya untuk rehab kecanduan pornografi. Bahkan ada yang sampai 12.000 sampai 60.000 dolar ya untuk bisa lepas dari kecanduan pornografi dalam waktu 60 hari lamanya. Ya, kalau 12 sampai 60.000 tuh sekitar berapa tuh? 180 jutaan. Hanya untuk bisa lepas dari pornografi. Untuk bisa kecanduannya gampang banget. Tapi untuk bisa lepas dari ikatan itu harganya mahal teman-teman. Saya akan akhiri dengan ini, teman-teman PAW, pemain musik bisa boleh naik. Tahu nggak sih teman-teman, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Permasalahan terbesar manusia itu bukan nggak punya tujuan hidup sebenarnya. Bukan karena kita hidup sulit dan sebagainya, bukan karena itu. Permasalahan terbesar kita adalah manusia itu membutuhkan jawaban atas dosa kita, atas dosanya. Masalah utama daripada manusia itu adalah dosa. Sehingga Yesus datang ke tempat ini, ke dunia ini, untuk menjadi penebus dosa. Dan itu adalah kabar baik bagi setiap kita. Yesus nggak datang untuk supaya yang belum jadi Kristen gitu kan, jadi Kristen. Yesus nggak datang yang sebelumnya bukan Elohimers menjadi Elohimers, enggak. Yesus datang untuk supaya kita menyampaikan kabar baik buat teman-teman kita yang belum kenal Kristus dan yang masih terikat dengan dosa. Bahwa ada keselamatan, ada kabar baik untuk kamu bisa lepas, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 4. Dikatakan seperti ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan pernah bisa berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Kristus, di dalam Yesus. Pertanyaannya adalah, kita memilih mana? Mau tinggal di dalam dosa atau mau tinggal di dalam Yesus? Sekali lagi, dosa nggak bisa kalian singkirkan tanpa pertolongan Tuhan. Dosa nggak bisa kalian singkirkan tanpa kekuatan daripada Roh Kudus. Hari ini kalau ada teman-teman yang, saya nggak bikin artikel teman-teman untuk kalian bisa maju, enggak. Kalau ada dari antara kalian yang masih
memakai rantai ini? Nggak tahu bentuknya apa. Tadi kita udah ngomong di awal, bentuk dosanya banyak banget itu. Nggak tahu bentuknya apa. Kalau ada di antara kalian yang masih memakai rantai ini, dan menikmati, kalian bawa ini box kemana-mana. Mungkin ini momen yang baik untuk kalian datang sama Tuhan, bilang, Tuhan tolong aku. Sama seperti Daud tadi, badannya menjadi lemah, tulangnya menjadi kering, harapannya menjadi hilang, kehidupannya semakin merosot dan melarat. Hanya gara-gara dia nggak mau mengakui dosa yang masih dia simpan. Kita perlu menanggalkan, memutuskan rantai ini. Kita perlu melepaskan, meninggalkan box dosa kita. Jangan dibawa kemana-mana. Karena itu nggak akan bisa membuat engkau lari kemana-mana. Nggak akan bisa membuat engkau berkarya lebih besar lagi. Nggak akan membuat engkau bisa menjadi pribadi yang mengeluarkan semua potensi yang Tuhan kasih, Tuhan berikan buat hidupmu. Karena apa? Bebanmu terlalu berat. Penghalang terbesar kita, yaitu dosa kita, teman-teman. Hari ini, izinkan kita datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, ini yang masih aku pegang. Ini yang masih aku sayangi. Dibuang sayang Tuhan. Aduh eman Tuhan. Aduh Tuhan cuma sedikit loh. Ingat, itu bisa membunuhmu one day. Kita nggak bisa kompromi dengan itu. Langkahnya harus radikal. Kalau matamu berdosa, cungkilah. Kalau tanganmu berdosa, potonglah. Sekali lagi, kita nggak bisa lepas dari ikatan dosa tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus. Mungkin ada beberapa dari kita sudah kayaknya sumpek banget, pengen lepas. Aku sudah coba berbagai cara, Kak. Rehabilitasi juga sudah kayaknya terlalu mahal, nggak mungkin. Tetap masih ada harapan. Tuhan harapan kita. Datang sama Tuhan, izinkan dia berkarya, izinkan dia membersihkan hidupmu, supaya engkau menjadi wadah yang siap pakai. Kalau nggak dikeluarin eman teman-teman. Teman-teman, hidup kita tuh seperti gelas yang kotor. Karena memang kita sudah dari awalnya kotor. Sudah penuh dengan dosa. Kelihatannya gelasnya ya, ini gelas teman-teman bukan mangkok ya. Gelas yang kotor. Teman-teman bisa bayangin nggak, kalau gelas yang kotor ini, waktu ada orang yang meminta sesuatu, meminta minum dan kita tawarkan tempatnya kotor seperti ini, kira-kira mau dipakai nggak? Nggak ada yang mau. Pak cuci dulu deh gelasnya. Pak bersihin dulu deh. Kak bersihin dulu. Karena nggak ada yang mau pakai gelas yang kotor teman-teman. Semuanya pengennya yang bersih. Wadah yang siap pakai. Saya berdoa semoga teman-teman yang melayani di minggu kedua dan keempat masih dapat poin ya. Wadah yang bersih yang siap dipakai. Pilihannya kita mau menjadi wadah yang mana teman-teman? Yang bersihkah atau yang kotor? Karena yang pasti kalau Tuhan mau memakai dan mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang berdarah-darah. Wah enggak ya. Darah Yesus maksudnya ya teman-teman ya. Bisa aja. Kalau mau diisi nggak mungkin. Kita isi di tempat yang kotor. Harus tempat yang sudah dipersiapkan. Yang sudah dibersihkan. Yang layak untuk dituangi. Minuman yang segar ini. Waktu ini ditawarkan, tenang aja saya nggak minum buat teman-teman. Sudah ada yang melihatin saya dengan mata yang tajam. Kristo, mau nggak
minum ini. Tadi kamu nyanyi capek banget kayaknya, effort banget. Kamu minum aja, Kristo. Kenapa? Tempatnya pantas. Waktu dia minum, minum dong Kristo. Ini bukan cuma gimmick, minum, minum, minum. Tenang aja, nggak racun. Oke. Dia mau minumnya teman-teman. Kenapa? Karena memang wadahnya sudah benar, sudah bersih. Tapi kalau tadi saya celupin di sini, ini kayaknya enak tuh. Mau minum nggak? Minum nggak? Ah, benar. Kalau dia nyuruh loh ini. Berdosa kamu sama surga kalau tidak minum. Enggak. Janda. Pasti nggak ada yang mau teman-teman. Sesimpel itu dosa. Kamu pilih wadahnya mana? Kamu sudah siap pakai enggak? Atau kamu benar-benar bilang, Tuhan aku sudah siap. I'm clean dan aku siap dipakai. Diisi dengan minuman yang bersoda ini sehingga bisa dinikmati. Kalau hari ini, sekali lagi teman-teman, kalian datang dengan beban, dengan dosa, dengan kontainer yang gak perlu kalian bawa. Waktunya yang tepat untuk kalian lepasin ini. Tinggalin dan bilang, Tuhan aku perlu engkau. Aku butuh engkau. Amin. Sekarang teman-teman bagi berdiri sama-sama.